Nah, di sini teman-teman Chana lagi melakukan pemeriksaan medis. Apa aja yang perlu kita perhatiin? Nah, kalau misalnya anak kalian mengalami kekerasan seperti ini, pasti kalian sebagai orang tua tuh langsung pusing ya. Kira-kira anak saya ini mengalami cedera otak apa? Kira-kira anak saya ini gagal otak apa enggak? Nah, kalian jangan panik dan pelajari tips berikut ini. Nah, setelah kalian tahu kalau misalnya anak kalian mengalami kekerasan ya, pasti yang pertama adalah menghentikan seluruh aktivitas yang sedang dia lakukan ya. Jadi kalau misalnya bermain, diberhentikan dulu. Kalau misalnya dia nangis, usahakan ditenangkan dulu ya. Kalau misalnya dia lagi makan, misalnya kita lihat adakah mual muntah yang menyembur. Nah, yang kedua adalah kalian jangan menggerakkan sembarangan area kepala dan leher. Ya, jadi biasanya aku sih sering meminta tolong pasien untuk merekam berdalam bentuk video. Nah, setelah kejadian kayak gitu, anaknya itu ngapain dan ada gejala apa biasanya. Dan yang ketiga, lakukan pengawasan ketat selama 24 jam apabila kalian ini jauh dari fasilitas kesehatan dan masih ingin mengobservasi sendiri. Yang selanjutnya, kalian setelah semuanya tenang bisa membersihkan area luka apabila itu kejedot ya, misalnya kayak gitu. Yang kedua, memberikan kompres dingin. Kalian bisa browsing gimana cara memberikan kompres yang benar. Kenapa kok diberikan kompres dingin? Karena kita pengennya itu memarnya itu lebih kempes ya, karena kalau misalnya dikasih dingin pembuluh darahnya itu kan mengkeret ya, jadi supaya nggak terlalu banyak peradangan yang terjadi di area tersebut. Yang ketiga adalah memberikan obat pereda nyeri. Pereda nyeri itu biasanya yang disarankan untuk anak itu adalah paracetamol dan ibuprofen. Kalian bisa ngeliat di video aku yang lain gimana caranya menghitung dosis paracetamol pada anak. Yang keempat adalah membiarkan anak istirahat. Yang kelima adalah memantau gejala lanjutannya ya. Tambah demam, tambah lemes, adakah muntah yang semakin sering dan semakin banyak. Kapan kalian ini wajib segera membawa ke dokter? Ya, yang pertama adalah ketika anak ini kehilangan kesadaran. Jadi kayak nggak mudeng, ini ada di mana, jam berapa, ini siapa, mamanya, papanya, susnya ya. Yang kedua adalah mata anak itu mulai berubah. Jadi apabila sisi yang kiri dengan kanan kalian bandingkan kok nggak sama ya, asimetris. Setelah itu yang ketiga adalah bayi itu mulai lemah dan tidak mampu menggerakkan anggota badannya. Terus sakit kepala yang semakin parah, biasanya anaknya itu akan teriak-teriak dan megangin kepala ya biasanya. Terus habis itu muntahnya lebih dari 2 kali, apalagi muntahnya itu nyemburnya itu jauh ya. Kalau muntah biasa kita masih bisa toleransi tapi tetap diawasi ketat. Tapi kalau muntahnya langsung jauh itu biasanya harus perlu pemeriksaan kepala lebih lanjut. Setelah itu yang selanjutnya adalah cairan bening atau darah keluar dari hidung dan telinga. Nah, ini biasanya kita curiganya ada keretakan di area kepala. Ya, setelah itu adanya mengalami perdarahan yang tidak kunjung berhenti. Bayi menangis lebih dari 1 jam nonstop tidak berhenti dan ada sesuatu yang tidak terlihat yang kok rasanya anakku biasanya nggak kayak gini. Nah, kalian bisa baca di kolom yang selanjutnya ya. Kalau misalnya anak kalian mengalami ini, bisa observasi ketat selama 24 jam. Nah, selanjutnya apabila semua kegiatan yang ada di atas itu sudah teratasi dengan baik dan kalian sudah mengalami perawatan intensif atau sudah dipulangkan dari rumah sakit ya, kalian bisa melanjutkan 5 kebiasaan ini ya. Jadi dihindari supaya kesehatan otak itu tetap terpelihara. Ya, yang pertama adalah jangan terlalu makan banyak junk food. Yang kedua adalah jangan terlalu menghabiskan waktu sendirian. Jadi biasanya tetap harus diawasi walaupun sudah pulang MRS. Yang ketiga ini untuk orang dewasa ya. Jangan terlalu banyak merokok. Kalau misalnya anak kecil jangan terlalu dipaparkan di dekat orang dewasa yang merokok. Ya, yang kelima adalah ajak anak-anaknya itu berolahraga ya, mau lari-lari, mau main sembunyi-sembunyi ya. Jadi dibuat aktivitas itu se-fun mungkin. Nah, kalau misalnya makan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya ya. Jadi biasanya kalau misalnya idealnya anak-anak itu 3 kali makan, 2 kali snack. Tapi biasanya kalau misalnya malas makan biasanya bisa diganti dengan susu. Jadi bisa disesuaikan aja. Nah, jadi kalian kalau misalnya mengalami anak terbentur, anak dipukulin, kalau nggak sengaja
nggak sengaja jatuh dari pohon, kalian nggak usah bingung ya. Kalian lakukan tips-tips yang seperti tadi, dan pastikan adalah kalian itu punya minimal kartu BPJS. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian punya asuransi kesehatan swasta, supaya kalau misalnya perlu apa-apa itu gampang klaimnya.